proses pewarnanya itu gimana nggak Pak, dari tahap awal, step awal sampai akhir? Oh ini mau bikin warna apa ini? Warna cepat. Oh, warna cepat. Itu kalau proses pewarnanya itu berapa lama? Nah, sebentar. Oh sebentar. Paling perebusan doang ya? Iya. Enggak belum. Sampo yang lain. Digoyang doang. Iya. Supaya rata. Kalau batik itu biasanya minimal berapa warna? Kalau Tergantung kalau permintaannya. Kalau ini satu warna. Ini langsung di lorot tadi. Oh, Langsung dipasang gini. Itu warna. Kalau yang itu 5 warna. Ini 5 warna, ini proses pertamanya. Ini di blok, ini warna yang mudanya, isi obat lagi, warna keduanya ini, di blok lagi, nanti warna kedua ini warna ketiga. Nanti di blok lagi, terus warna keempat, di blok lagi, baru warna kelima baru di lorong. Ini di situ. Jadi berulang ya Pak? Iya, berulang-ulang. jadi setiap warna itu prosesnya dari yang termuda nanti Iya. sampai yang tertua. Tua. Dari muda sampai Halo semuanya, Kompokta lagi kunjungan ke EB Batik Tradisional dari Cirebon. Sekarang ikutin aktivitas kita. Hai guys. Ikut aja Sur. Tangga sebelah. Siap. Ayo masuk Mer. Alhamdulillah, saya ini adalah generasi kedua dari EB Batik. EB Batik sendiri itu sudah berjalan dari tahun 1978. Dari tahun 1978 kita berfokus ke produksi batik tulis dan cap, dan pada tahun tersebut kita berorientasi ekspor. Jadi ekspor itu ke beberapa negara Asia Tenggara, Asia Timur hingga Eropa. Namun pada tahun 97 pasar ekspor berhenti. Tahun 2000 mempunyai showroom pertama yang di sini ini dengan brand EB Batik. Showroomnya ini beralamat di Jalan Panembahan Ratu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, saat ini untuk pasarnya sendiri ya 90% lokal, 10%-nya ekspor. Pembuatannya sendiri karena EB Batik perangkatnya ini dari produsen membuat batik tulis dan cap, akhirnya kita mempunyai workshop, dan workshop kita juga dari tahun 1978 dan sampai sekarang. Di workshop kami itu kami memproduksi 80% batik yang ada di kami dengan kualitas yang menengah ke atas, kita bisa bilang premium. Kita sangat berfokus kepada produk batik tulis dan batik cap, kain dan ready to wear. Kenapa ke sana? Karena memang by data kami juga memang market kita ini banyaknya menengah ke atas, Mas. Jadi akhirnya kita banyak bikin batik-batik yang premium, terutama batik tulis gitu. Saat ini untuk market luar negerinya ada dari Jepang, Belanda, Prancis, hingga Singapura. Untuk channel marketing kita, kami sudah lengkap ada di website www.ebstripbatik.com, dan kita juga available di Shopee Mall dan official store di Tokopedia. Kalau ini tuh batik cetak, iya batik cetak ini mejanya buat cetaknya. Nanti kan itu aplikasi lilin, dipanasi lilinnya, nanti taruh dulu di sana. Ya, motifnya gitu ya? Iya, ini motif-motif. Itu buat dari tembaga semuanya. Kerjanya Lebih gampang, lebih mudah. Kayak bikin stempel kayak gitu tuh, nggak sulit sama kayak bikin tulis. iya, Waktunya juga lebih
cepat kerja. Kalau tulis kan satu foto aja kan beberapa hari ya, ada sampai 1 bulan, 2 bulan. Kalau ini tuh 1 hari bisa dapat 40 foto juga bisa, karena kan lebih cepat. Kalau pembuatan ininya sendiri Bu? Bukan, Ada. orang yang bikinnya ini tuh di Pekalongan. Oh, Pekalongan. Kita bikin kirim sketsanya aja nih, bikin seperti ini. Pesan gitu? Iya. Hampir 1 bulan dan terdapat motifnya juga. Biasanya harganya berapa Bu? Kebaliknya Tergantung motif, tergantung ininya ukurannya ya. Karena kan ukurannya kan beragam tuh, ada yang kecil, ada yang paling itu tuh yang paling kecil tuh 500. Wow. Dari tembaga sih ya? Iya, dari tembaga semua. kualitasnya sampai berapa tahun kalau pakai ini? Waduh, puluhan tahun ini. Ini tuh udah lama banget ini. Udah puluhan tahun. Ada yang amat belum bisa lahir, masih. Asal kita bisa ngerawatnya. Cara perawatannya gimana Bu? Kita harus sering bersihin. Nah, terus ini tuh pakai gandar tuh, lilin gandar yang kuning bersih tuh. Lalu kita panasin tuh, tadi kan lilin-lilin yang bekas tadi bekas nyetak itu kan keluar semua, jadi kan bersih. Kalau nggak dirawat ya Dirawatnya berapa bulan atau berapa kali? enggak sih. Biasanya kalau kita di sini kalau misalkan ada customer yang mau pesen, dia mau motif ini nih, pas kebetulan motifnya kan udah ada di sini, ya nanti kita baru bersihin, bisa langsung dipakai kayak gitu sih Kak. Kalau misalkan customer ada juga yang baru ini nih kayak gini nih, ini kan pesanan orang Jepang nih, orang Jepang bikin sendiri dari sana ya, jadi kita tinggal nyetak aja, udah bawa dari sananya sendiri. Ini sama ini punya orang Jepang. Apa lagi Dan? Kadang ya ada juga customer yang cuman bawa gambarnya aja. Oh bisa. Bisa, tapi waktunya kan lama karena kan nggak bisa bikin sendiri kan, caranya kan bikinnya di Pekalongan. Kasih ya Bu. Produksi ini jualannya secara online dan offline kan. Kalau misalkan produksinya nggak terjual sama sekali, itu dibedakan kalau misalkan diskon apa tetap dijual. Terus misalkan kalau di diskon kan sampai 50% setelah terjual itu dibedakan produksi ini. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya uniknya batik itu sebenarnya nggak akan basi. Jadi sampai kapanpun produknya ya tetap ada. Contohnya yang saya pakai ini, mobil sebenarnya tidak laku gitu ya produknya tetap ada. Dan kalau disimpan dengan baik ya masih ada juga gitu sampai 5 tahun 10 tahun yang ke depan. Kalau skema diskon sih jelas, tetapi di luar dari skema diskon ya saya mau tidak mau bercerita sekarang. Ini berarti tadi misalkan yang sudah disampaikan bagaimana kan ini motifnya filosofinya seperti ini dan mungkin ketika kita menjelaskan atau menceritakan motif tersebut ada mungkin beberapa di sini yang oh ya ternyata saya sejalani sama filosofinya, akhirnya mau membeli lagi. Jadi kalau di batik itu uniknya adalah ketika kita bercerita dan ada orang yang oh iya cocok nih saya dengan batik ini, dia pasti beli.
Hari ini, di tangan generasi kedua, semangat Haji Edi Baredi terus hidup. EB Batik bukan hanya perusahaan, tapi juga sekolah kehidupan. Di sini, para perajin dengan tangan penuh pengalaman mengajarkan bahwa batik bukan sekedar kain, melainkan proses kesabaran, proses menghormati leluhur, proses menenun masa depan dari benang tradisi. Bagi kami, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, kunjungan ini adalah pelajaran hidup yang tak ternilai. Di tengah gemerlap teknologi dan dunia yang serba cepat, EB Batik mengingatkan kami bahwa ada kekuatan luar biasa dalam menjaga warisan. Bahwa keberlanjutan bukan hanya kata, tapi tindakan nyata yang dilakukan setiap hari di atas kain putih dengan canting dan malam. Inilah EB Batik Cirebon, sebuah bukti bahwa warisan yang dirawat dengan hati akan terus bersemi, melahirkan generasi baru yang bangga akan identitasnya. Terima kasih kepada keluarga besar EB Batik yang telah membuka pintu dan ilmu kepada kami. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari komitmen kami sebagai generasi muda untuk terus melestarikan dan memajukan batik Indonesia. Sekian keseruan dari kelompok kami Di EB Batik Tradisional Cirebon. Dadah.